Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Inni usikum wa iyya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Rasa syukur yang kita lahirkan di dalam hati, rasa syukur yang memang kita rasakan di dalam jiwa. Rasa syukur itulah yang kita hantarkan dalam lisan, menghantarkan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, menghantarkan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur itulah yang menghantarkan kita mau beribadah kepadanya, yang dilandaskan oleh tauhid. Jadi rasa syukur itu dari dalam jiwa, dalam lisan, ada terlihat di dalam perbuatan kita. Kita mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah, mensyukuri segala nikmat yang diberikannya. Karena boleh jadi kita sering menikmati nikmat, tapi lupa mensyukuri yang memberi nikmat. Dan bahkan secara manusiawi juga demikian. Kita sering menerima pemberian, tapi lupa mensyukuri yang memberikan pemberian itu. Allah paling layak tempat kita bersyukur. Selanjutnya berterima kasih kepada manusia. Selawat beserta kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersalawat kepada Rasulullah adalah bentuk ibadah, dan bahkan terkhusus hari Jumat beliau yang minta, perbanyaklah salawat kepadaku, perbanyak salawat di hari Jumat, karena salawat itu akan dihantarkan kepadaku. Bahkan lebih dari 20 hadis dengan matan yang hampir sama dengan narasi yang berbeda. Rasulullah sering mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Kemudian ditambah lagi dengan narasi yang lain, rufi'at alaihi asra darajat wa hadat anhu asra sayiat. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah akan berikan salawat, rahmat, pengampunan baginya 10, dan bahkan akan diangkat 10 derajat, dan bahkan dihilangkan 10 kesalahan. Mungkin ditutupi bagi kita segala kesalahan, karena itulah yang kita inginkan di dunia. Kita manusia, kalau bahasa anak muda sekarang, perfect imperfections. Sempurnanya kita dalam ketidaksempurnaan. Kita sempurna disebut manusia, nah memang kita tidak sempurna. Kalaulah kita tidak pernah salah,
tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah lupa, maka kita tidak sempurna menjadi manusia. Karena lupa dan salah itulah kita sempurna menjadi manusia. Ketidaksempurnaan kita itu menjadi sempurna dan disempurnakan oleh Allah melalui Rasulnya. Salah satunya dengan salawat kepadanya. Kaum muslimin, saudara-saudaraku jemaah Jumat dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya khatib mengingatkan kita semua dengan wasiat takwa agar kita senantiasa bertakwa kepadanya dengan mengambil renungan atau topik khutbah singkat kita adalah menjadi orang-orang bertakwa yang ihsan. Saudara-saudaraku jemaah Jumat dirahmati Allah. Di awal nanti menyebutkan bahwa kita manusia itu sempurna karena ketidaksempurnaan kita karena demikianlah kita didesain. Meskipun Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diciptakan dalam sebaik-baik kejadian. Apapun bentuk kita, takdir kita, kemudian penyakit genetika nama yang kita punyai, itulah kesempurnaan kita dalam diciptakan Allah. Jika kita mampu melihatnya dengan mata hati, karena jika kita tidak melihat dengan mata hati, kita hanya tahu kekurangan kita lalu lari dari syukur, padahal kita tidak tahu kekurangan saudara kita di samping kita. Kalaulah hari ini kita ada penyakit, kalau kita mengatakan ngapa saya yang sakit ini, teman saya tidak, itu karena kita tidak tahu saja penyakit yang diterima teman kita. Boleh jadi kita ada penyakit jantung dan hipertensi, itu baru diderita 2-5 tahun yang lalu. Ternyata teman kita sudah sejak bayinya menderita alergi yang dideritanya dan kita tidak tahu apa-apa. Ada yang kita lihat, kita sakit gigi sudah sejak lama, tapi kita lupa ada saudara kita yang sudah umur 5 tahun pakai kacamata. Kita tidak melihatnya. Jika kita melihat itu dengan sebuah kacamata hati, kita melihat di sanalah Allah ciptakan kita untuk melahirkan rasa syukur yang dalam. Begitu juga dengan pekerjaan yang kita dapatkan. Apapun profesi dan pekerjaan kita hari ini, jika kita tidak melihatnya dengan rasa syukur, tidak melihatnya dengan suatu kebesaran nikmat, pasti kita rasa syukur tidak akan datang, dan bahkan ingkar, kufur dan lainnya. Mahasiswa juga demikian. Kalau dilihat apa yang didapatkannya hari ini tidak sesuai dengan keinginannya, lalu dia tidak melihat itu adalah nikmat dan kebesaran ilahiyah, maka rasa syukur akan hilang. Padahal yakinlah apa yang kita dapatkan hari ini yang menurut kita belum besar, ada ribuan orang banyaknya yang ingin mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Mungkin menurut kita pekerjaan kita tidak sempurna, tapi ada orang ratusan ribuan di luar sana ingin mendapatkan apa yang kita punya. Kita hanya akan melihat itu sesuatu yang besar jika kita melihatnya dengan mata hati. Saudara-saudaraku jemaah Jumat rahmat Allah. Oleh karenanya, dengan barangkali salah satu titik, satu ketika, maka kita pasti akan berdosa. Maka Allah firmankan dalam ayat yang kami katakan tadi, wasari'u ila magfiratin mir rabbik wa jannati 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah katakan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Maknanya apa? Ada dua. Satu, kita pasti berbuat salah. Yang kedua, sebaik-baik orang yang manusia itu bukan yang tidak salah, tetapi segera menyadari kesalahannya. Jika kita berbuat salah di jalan raya, istighfarlah ketika itu. Cegahlah jangan terjadi kesalahan lebih lanjut. Jangan tunggu sampai sholat maghrib baru istighfar. Allah katakan bersegera. Caranya seperti apa? Tidak ada orang yang stabil emosinya di jalan raya. Kita boleh jadi kiri kanan di depan masjid kita salaman, assalamualaikum, salam, bagaimana kabar saudara, sehat.
Tetapi sampai di jalan raya kadang orang lupa. Jangankan tegur sapa, jangankan tegur sapa dalam artian bagaimana komunikasi di jalan raya, menghalangi, menghambat orang yang lain berjalan pun mampu kita lakukan. Maka jika itu sampai kepada posisi kita, yang perlu dilakukan wasari'u ila maghfiratin min rabbik, bersegera kepada ampunan. Kenapa ya tiba-tiba saya kok tidak sabar? Bersegeralah ke ampunan, ucapkan istighfar. Mengapa kita mesti ugal-ugalan? Kita tidak punya proyek miliaran, ratusan juta yang perlu dikejar. Karena hukum di jalan raya cuma satu, taati aturan dan hati-hati. Itu contoh kecil saja yang kita inginkan. Apalagi di rumah tangga, dengan kawan, dengan atasan dan lain-lain sebagainya, kita akan selalu terjebak dengan kesalahan-kesalahan. Maka segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada istilah bertobat itu sekali. Bertobat itu berkali-kali, karena kesalahan itu sering kita lakukan. Yang tidak boleh adalah meniatkan kejahatan untuk dilakukan. Maka Rasulullah SAW sering bersabda, salah satu hadis yang sangat terkenal dan dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis yang terakhir dalam kitab Arba'in Nawawiyah, sangat indah narasinya. Rasulullah SAW mengatakan bagaimana ampunan Allah meskipun manusia datang dalam sebesar apapun kesalahan kita, pasti Allah ampuni. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam kitab Taubah, dalam bagian Riyadhus Shalihin, Rasulullah juga pernah mengatakan kisahnya salah seorang pembuat maksiat di zaman Bani Israel, sudah membunuh 99 orang dan kerjanya maksiat. Saya yakin di sini belum ada yang bermaksiat seperti itu. Lalu dia datang kepada seseorang yang ahli ibadah, dia mengatakan tidak ada ampunan lagi. Genaplah 100 dibunuhnya dengan yang menjawab begitu, tapi dia tetap tidak putus harapan. Rasulullah menceritakan, dia datang kepada ahli yang lainnya mengatakan, ada bagimu pengampunan, tapi kamu perlu meninggalkan situasi lingkungan tempat kamu berada sekarang. Dia beranjak di tempat itu dengan niat ikhlas, namun dia belum sempat beribadah. Singkat cerita, ada narasi-narasi yang berbeda, tapi yang pasti Allah mengampuninya. Allah mengampuninya. Dengan apa? Dengan sadar atas kesalahan itu. Jadi makna disampaikan Allah tadi adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbik, bersegera kepada ampunan Allah. Pertama, kita sadar bahwa kita salah. Kita sadar bahwa kita salah. Pengampunan itu akan diberikan Allah, bukan merasa puas terhadap kejahatan terlakuan. Saya sudah akan berhenti melakukan berjudi itu, saya akan berhenti melakukan maksiat itu, saya tidak mau lagi, saya sudah puas. Itu bukan pengampunan, itu bukan meminta pengampunan. Meminta pengampunan adalah mengakui bahwa kita memang salah dan meminta pengampunan itu. Itulah salah satu ciri orang bertakwa, karena Allah mengatakan iddas lil muttaqin. Bahkan orang takwa sendiri disebut oleh Allah orang yang selalu mau mengakui kesalahannya dan segera minta ampun terhadap kesalahan-kesalahan itu. Pada ayat lain, pada ayat selanjutnya Allah katakan, mereka yang sudah minta ampun menjadi orang bertakwa, itulah yang akan mampu menjadi yunfiquna fis sarra'i wa dharra, menafkahkan sebagian yang diberikan kepada mereka dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal kazimina ghaiza wal afina 'anil nas, mampu menahan emosi dan mampu memaafkan orang lain. Itulah yang menjadi tanda orang yang ihsan, salah satunya. Karena Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Karena di akhir ayat dalam bentuk ma'rifah al-muhsinin itu kembali kepada orang yang kazimina ghaiza an afina 'anil nas. Kita hanya akan disebut ihsan, orang baik oleh Allah, kalau mampu menahan emosi, mampu menstabilkan diri,
Menahan emosi, menstabilkan diri, tandanya adalah tidak melakukan sesuatu yang kita punya kesempatan dan bisa melakukan itu. Seorang bawahan tidak menahan emosi ke atasan itu belum cukup, karena dia tidak punya power, tidak punya kesempatan untuk itu. Tapi seorang atasan kepada bawahan, seorang teman kepada teman, seorang suami kepada istri mampu menahan itu, maka itulah orang menjadi ihsan. Khalifah Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain menunjukkan itu, bagaimana dia mampu menahan amarahnya kepada asisten atau pembantu-pembantunya. Dan bahkan kalau ada budak, karena dia takut memarahi, maka dia merdekakan saat itu juga. Itulah wal kazimina ghaiza, dan mampu memaafkan. Ini adalah sebuah perkataan yang mudah tapi sulit untuk dilakukan. Dalam bahasa agama, memaafkan itu adalah meridoi, bukan negasi dalam kedokteran, bukan melupakan. Tidak ada perintah lupakan kesalahan orang, tapi maafkan kesalahan orang. Dan tidak mungkin kita akan melupakan sesuatu yang telah kita alami. Melupakan adalah meridoi, sehingga jika orang bersalah kepada kita, maka tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang lama. Itulah yang sebenarnya wal afina anin nas. Secara kesehatan, orang yang mampu memaafkan dan meridoi, dialah yang stabil emosinya, stabil hormonalnya, maka dia akan mampu menstabilkan kardiovaskularnya. Banyak kajian kita aspek zikir dan ibadah termasuk mengontrol, memaafkan emosi orang-orang sehat jantung dan pembuluh darahnya. Bahkan jika ada pun genetik penyakit gulanya, dia mampu menstabilkan untuk itu. Beda dengan orang yang menganggap dia sudah lupa, tapi dendam di dalam masih ada dan bahkan bergejolak beribu-ribu kali. Itu jauh lebih berbahaya karena dia tidak pernah meridoi. Allah mengatakan berilah maaf. Dalam surat yang lain, dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah katakan bagaimana itu memaafkan. Mirip seperti kisah Bani Israil tadi. Uzil afwa wa'mul bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf, berbuat baiklah, kemudian jauhi orang-orang jahil. Apa yang dapat kita ambil secara singkat dari ayat atas? Memaafkan itu meridoi, tetapi kita tidak perlu bersamanya selamanya. Jika ada orang menjahili kita, kata Allah, wa'arid 'anil jahilin, engkau hindari sajalah itu, engkau maafkan, kau berbuat baik kepadanya. Tapi kalau ada potensi mereka berjahat, wa'arid 'anil jahilin, wa'arid 'anil jahilin. Itulah yang dilakukan oleh Bani Israil tadi. Banyak maksiat, banyak kesalahan orang ke dia yang mungkin dia tidak bisa tahan. Nasihatnya adalah bertaubatlah, pindah dari itu. Sama apa yang disebutkan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak perlu melupakan, karena mungkin tidak perlu melupakan, tapi berilah keridhaan. Jika ada orang bersalah yang sama, maka dia dimulai dari titik nol. Itu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Tapi jika mampu kita lakukan hari demi hari, maka kita akan sampai pada satu titik. Itulah ihsan yang sebenarnya. Lapang dada, lapang jiwa, karena setiap orang yang kita lihat adalah orang-orang baik. Kita tidak merasa tersakiti, kita tidak merasa beban, karena kita tidak memikirkan apa yang telah dilakukan orang sebelumnya kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan cinta orang itu. Dicintai istri, dicintai suami, dicintai orang tua telah banyak manfaat. Tapi Allah yang mencintai, yang maha pencinta, yang mencintai kita, pasti akan didapatkan apa yang kita inginkan. Yakinlah dengan tauhid itu. Bukankah kita setelah sholat berzikir, yang zikirnya kita hafal semua? Mudah-mudahan di penghujung khutbah ini khatib ingatkan kita semua dengan zikir yang kita baca tiap hari, dan tanamkan dalam jiwa itu sehingga kita tidak takut dengan apapun, yakin akan rezeki, yakin akan cinta Allah. Apa yang kita ucapkan? Allahumma la ma'na lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la ma'na lima a'taita, tidak ada yang mampu menghalangi kalau engkau yang beri.
Kalau Allah katakan ya, pasti terjadi. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang mampu yang memberi kalau engkau yang menghalangi. Sudah sering kita baca, tiap hari kita baca, tapi perlu kita tanamkan dalam jiwa. Kalau itu tertanam dalam jiwa, tidak ada yang kita takutkan, tidak ada yang tidak mungkin selama kita lakukan dengan jalan yang benar. Kaum muslimin, saudara-saudaraku jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang cintai Allah tadi. Ada orang-orang yang mampu beristighfar, yakin dan tahu salahnya. Sebelum yang mampu dan yakin terhadap salah, berarti tidak pernah punya niat untuk melakukan kesalahan dan punya akhlak dan karakter yang baik. Bagaimana tutur kata kepada teman, tutur kepada saudara, tutur kepada atasan, tutur kepada dimanapun kita berada. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahillazi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usikum wa ittaqallaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan menjadi seorang muslim yang kafah. Iman al-yazid wa yanqus, yang sesuatu yang bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, akan berkurang dia dengan maksiat. Kita manusia sempurna kata ketidaksempurnaan, dan iman kita juga akan menaik dan turun. Hari di dalam masjid kayak sepertinya kita menyadari semua kesalahan dan mau beribadah. 2 jam tidak keluar masjid barangkali berkurang. Cara kita konsisten kata Rasulullah adalah perbanyaklah berbuat ketaatan. Ketaatan yang paling utama tentu adalah ibadah-ibadah mahdhah. Jangan pernah tinggalkan ibadah mahdhah, sholat dan seterusnya. Di samping itu teruslah berzikir kepadanya, karena Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah atau kuasailah selalu lisanmu dengan zikrullah. Hanya dengan ibadah dan zikrullah semua petaka kesulitan akan hilang. Tidak hanya hadis yang sangat banyak. Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, di salah satunya dalam surah Al-Anbiya, kisahnya Zunnun, kisahnya Nabi Yunus. Allah mengatakan, laula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalaulah sekiranya Zunnun itu, Nabi Yunus itu tidak bagian orang-orang yang mensucikan Tuhannya, pastilah dia dalam di sana sampai hari berbangkit. Poin saya adalah seorang nabi Allah ikrarkan, kalau dia tidak bertasbih, kalau dia tidak berzikir, dia akan dihukum sampai hari kiamat. Nabi, kita tidak nabi, tidak zuriat nabi, ibadah pun kurang, lalu kita merasa aman dan merasa banyak cara untuk persoalan keluar tanpa berzikir Allah adalah mustahil. Oleh karenanya, perbanyaklah zikir, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah terus istighfar, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa dan terus menjadi orang-orang yang ihsan, yang dicintai oleh Allah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.